Ketua Pembina Yayasan Wakaf tentang adaptasi dan inovasi untuk pesantren mahasiswa unggulan oleh Profesor Dr. Haji Mansur Amin SE MSI. Pendidikan dalam bentuk transfer of knowledge and skill, ya, karena itu secara otomatis. Ya. Kira-kira berapa tahun itu Pak? Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi saya perkirakan di bawah 10 tahun. Jadi masih ada semua di Insya ya. Masih sudah umur 10 tahun. So tua. Belum pakai saya pensiun tuh. Tidak sampai 10 tahun perkiraan. UIS itu baru berdiri 2 tahun yang lalu. Ya. Dan sekarang semua perguruan tinggi ya kebetulan saya selalu diundang oleh tim apa namanya TKN Prabowo Gibran. Sudah. Saya diundang pertama. Sudah. Saya Mas Rura, ketua rektor ya di Taman Mini. Saya jadi pembicara dari berenam, termasuk sekretarisnya Pak Prabowo yang memutuskan saya Pak Prabowo Paris namanya. Setelah itu saya presentasi, tertanya menarik bagi timnya Pak Prabowo. Ya. Saya diundang lagi di rumah pemenangan Prabowo di Hangtua. Saya datang, sebanyak tentara. Saya bilang tentara biasa tertakar di lebahan, saya tidak takut. Masuk aku JNJ itu ada jenderal bersama Pak Wiranto, itu masih aku dulu. Iya. Karena begitu saya dipersilakan untuk menyampaikan pikiran, saya minta maaf ini. Maaf ya, saya ini simpatisan Anies Baswedan. Ya. Saya begitu datang saya dipeluk. Itu Budiman Sujatmiko. PDP ya, Rektor itu musuh saya itu. Begitu lah, Prof, kita ketemu lagi. Musuh saya itu. Ini begitu orang dengan musuh di. Caci maki saya saya bilang saja dulu kita ketemu, paling tidak saya tinju kok. Karena kita berbeda aliran, berbeda paham. Tapi bilang sekarang ini Prof kita sama-sama membangun bangsa Indonesia. Iya. Ya, makanya saya bilang saya ini simpatisan Anies Baswedan. Berdiri itu Pak Reza. Pak Reza masih muda juga. Prof, saya ini Reza. Reza siapa ya? Reza ketua bidang ekonomi Anies Baswedan. Bisa kan cocok ini kita sama sekarang. Ya, tidak ada lagi saya. Pak Hashim bilang, saudaranya Prabowo bilang, sekarang ini Pak Ramli tidak ada lagi 01, 02, 03. Sekarang kosong. Ya, untuk membangun bangsa kita. Bagus. Kalau itu saya hadir ya. Dan saya alhamdulillah saya kaget waktu Pak Reza jelaskan, Pak Ramli, saya mohon juga boleh nggak di samping Bapak biar pendidikan bantu juga di bidang ekonomi ini. Oh saya bilang boleh, tapi komitmennya apa komitmennya Prof? Ya, saya ini pendiri ICMI. Saya ini pendiri Ikatan Ahli Ekonomi Islam. Saya pendiri Bank Muamalah. Jadi ekonomi saya itu ekonomi seperti itu. Oh iya Prof. Nah ini yang saya perkenalkan sekarang ini untuk ekonomi syariah. Saya bilang ganti ekonomi syariah, bukan ekonomi syariah, ekonomi Islam. Kenapa Prof? Saya bilang dulu muncul ekonomi syariah karena kita hobi pada Islam, sehingga kita memilih ekonomi syariah. Di dunia tidak ada ekonomi syariah, yang ada Islamic economy, Islamic banking dan sebagainya. Jadi kita pakai kembali Islam karena bukan as-syariah ya lu waladun alaih Islam dan Islam ya lu. Jadi ganti, jadi pakai lagi. Dan kita lapor nanti ke Prabowo, lapor. Kalau tidak mau, saya tidak usah masuk di timnya. Saya tunjukkan memang komitmen begitu. Tapi alhamdulillah semakin saya keras-keras, ya semakin tunjukkan diri. Saya bilang saya ini simpatinya Anies Baswedan,
saya dari lembaga Islam, lembaga Muslim. Jadi semua pikiran-pikiran saya harus bertumpu pada nilai Islam. Kalau setuju, saya ikut. Kalau tidak setuju, wassalam. Saya kembali pulang kampung. Alhamdulillah seperti itu. Kalau Pak Budiman datang dulu sama saya, Pro, dulu kita bermusuhan, sekarang kita. Tapi itulah manusia itu bisa berubah. Ya. Ketika saya katakan tidak, sekarang kita ekonomi Islam, yang pertama pukul meja setuju, Budiman Sujatmiko. Ini saya tunggu Prof ini, ya. Saya tunggu. Jangan kita sekarang ini bersadia-sadia saja, tapi sebenarnya tidak berislam itu, ya. Jadi kita betul-betul harus mengedepankan nilai-nilai Islam. Ketua PRD Jakarta suka demo dulu anti Islam dan segala macam, ya, berubah. Saya bilang mudah-mudahan kamu Budiman menjadi Umar bin Khattab, ya. Orang yang pertama memusuhi Islam, membunuh Nabi TBN-nya. Islam. Tapi dia bilang, jangan Mikro, saya menjadi adik, saya Ali bin Abi Thalib saja. Saya kenapa? Dia bilang, ya, saya menjadi orang cerdas. Ya, bukan orang kuat untuk apa. Setuju. Jadi ke depan seperti itu, makanya saya sudah kasih tahu semua. Saya bilang kurangi sekarang kita investasi untuk fisik, ya, kecuali memang yang sangat diperlukan. Mulai sekarang bergeser fokus kita ini ke kampus ke 4 kampus ini, ke kampus 1 kampus di Barat. Kan 5 kampus kita. Karena visi akan ditinggalkan. Jadi yang 4 ini mulai kita kurangi fokusnya, kita fokus ke arah keberapa. Jadikan di situ taman-taman surga kita. Amin. Untuk membentuk pusat baca. Di mana kita terbitkan itu tulisan itu. Saya disuruh menulis satu tentang komitmen keumian, dan di situ saya tuangkan semua dasar-dasarnya, ya apa yang saya dapat hadis. Mungkin diperbaiki. Hah? Apanya? Oh, belum itu ya. Oh itu ya? Baca itu ya. Kan saya minta ayat hadisnya itu ya saya perbaiki. Karena saya kutip saja, kadang-kadang salah kutip barangkali juga. Ya. Itu situ saya tunjukkan. Setiap komitmen saya tunjukkan bahwa kita mengarah kepada UMI sebagai pilar utama pembentukan global Islamic culture, global Islamic civilization, peradaban Islam global, ya. Lalu apa yang kita lakukan nanti di sana? Intinya adalah pembentukan karakter Islamic karakter, termasuk juga membentuk orang-orang yang mau belajar secara mandiri. Ya. Courtesy, tingkat keingtahuannya tinggi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia tidak perlu diajar, dia bisa mencari sendiri informasi di berbagai sumber-sumber informasi. Makanya saya sudah minta di pengurus segera itu minta, nggak tahu itu. Cuma kadang-kadang apa namanya ini, saya bilang ya Allah, alhamdulillah Allah ini memberikan saya kesempatan untuk bisa lebih aktif di UMI. Semua saya gerakkan. Ya. Di Tamalakaya lahan wakaf sudah belasan tahun tidak diaman, tidak diaman. Saya perintah saja, ayo berangkat besok. Pokoknya kita berangkat di sana. Siapkan di sana tukang bor, air,
Kalau di dalam sudah diresmikan. Dibantai lagi bikin universitas UI dibantai. Ya. Begitu lah. Kalau kita rapat. Apa kali ini? Tidak, kita ke sana lagi. Langsung pertama. Langsung bertindak. Nah ini pada sampai nanti ini tahun ini akan saya kasih begitu juga nanti. Amin ya Rabb. Tinggi. Kita baru dapat tambah 5 hektar di belakang. Itu ada 2 hektar saya minta kita beli. Orang punya sampai sekarang belum ada. Gimana itu? Yang 2 hektar itu kayaknya sudah berurusan dengan Pak Anas. Yang 2 ini bertahan tidak mau menjual padahal sudah terkurung itu. Pemilik lahannya Tidak sesuai harga mungkin. Padahal sudah terkurung. Kalau itu tidak mau ada usah. Kita tidak masuk Tidak ke sesuai situ supaya kita harga. bisa bergerak cepat. Karena di sana kita berharap nanti betul-betul kita membuat pesantren Masih tagarnya masih yang kita ada. didik mulai dari awal pertama dulu mungkin SMP SMA saja. Ya, tapi kita ingin di situ lengkap menjadi kawasan pendidikan. Ya, itu juga nanti menjadi cikal bakal kita, model pendidikan kita yang fokusnya pada pembentukan karakter. Anak-anak kita bentuk lebih banyak pada pembentukan karakternya daripada tambahan pengetahuannya. Jadi di Prabowo juga saya sekarang gagaskan kurangi itu masa studi anak-anak. S1 tidak usah 4 tahun, 2 tahun saja. 2 tahun saja. Nah kita menentukan sendiri kebijakan pendidikannya. Nah, kenapa 2 tahun? Saya bilang 80 SKS saja. 2 tahun setengah, paling lama 3 tahun, supaya anak-anak kita cepat masuk di pasar kerja, pasar persaingan. Ya. Iya. Di dunia ini hanya diperkenalkan ini 3 saja kelompok mata pelajaran. Namanya ICT literasi, pengenalan terhadap teknologi. Siapapun belajar apapun harus melek teknologi, ya. Kita pasang kira-kira 9 SKS atau 12 SKS. Lalu life skill, ya. Life skill ini sebenarnya inti awalnya itu adalah ketauhidan, ya. Itu juga Agama, kita pasang kira-kira 12 SKS. Karakter. Tentang kemanusiaan apa dan segala macam. Ya. Di dunia ini yang orang tidak punya sekarang itu punya agama, apalah Al-Quran dan hadis, tapi tidak ada rasa kemanusiaan. Apa contohnya? Contohnya di Gaza sekarang. Mesir tidak mau bantu, semua negara Islam menutup. Pada jelas-jelas masalah kemanusiaan. Bayangkan, mahasiswa Harvard 17 orang di wisuda, dia demo Palestina, dibatalkan kelulusannya. Dia bilang, saya ingin dibatalkan kelulusanku demi kemanusiaan di Gaza. Kita mahasiswa Betul dia. saya kemarin waktu saya ganti bajuku, saya ke dokter baju Palestina sini saya ganti bajuku. Bukan lagi soal agama, tapi soal kemanusiaan. Saya menarik dulu Pak Mali Fajar sampai kepada saya. Berorientasi kepada kota Islam itu intinya kemanusiaan. Sepanjang kita kembali ke nilai-nilai kemanusiaan asli, pasti itu Islam. Ini Mesir menutup, itu bahasa neraka semua itu. Saudi bantu justru Amerika, yang Amerika bantu Israel. Makanya semakin baper Saudi, di atas semakin baper, supaya tidak bisa bantu Amerika. Karena Amerika penyokong utamanya Israel. Mahasiswa Amerika, masyarakat Amerika demo besar-besaran,
ya, membela Gaza, membela Palestina. Makanya saya telepon saya ibu ketua sama rektor, carikan 2 miliar kita kasih Palestina. Cuma sudah bilang, sungguh-sungguh ya, sungguh-sungguh kalau tambah-tambah lagi sedikit. Saya kasih umumnya aja kita bawa 2 miliar. Keprihatinan. Jadi nanti pada Lampena sekalian itu saya namakan nanti sebagai ya, Waktu yang itu itu saya juga Golden kecewa. Bridge and Golden Gate, Bilang aja. ya, jembatan emasnya dan pintu emasnya Umi ke depan. Jadi kalau orang mau ke Umi, ke sana dulu. Ya sekarang kan kita sudah mulai. Setiap tahun 2000 saya rektor, itu kan kita mulai 2000. Mahasiswa ke sana dulu, ya. Tapi nanti ke depan orang ke sana tinggal di sana. Makanya saya bilang sama di pengusiasan, pada Lampe ini sekurang-kurangnya kira-kira 100 hektar. Ada hotel. Bisa bunuh seluruhnya itu tidak miliki. Sekarang kita kasih tahap pertama kan 5 hektar. Berikutnya kita urus di Jakarta karena itu hutan Pemerintah. hutan itu kita izin nanti. Selalu Jakarta. Apa taman-taman surganya nanti di sana? Ya. Masjid. Yang pertama betul-betul kita bentuk manusia yang punya Buat masjid di komitmen puncak gunung. konsisten, konsekuen terhadap akidah. Security nanti di atas itu. Ayam. Kalau mau lihat orang yang punya komitmen keakidahan yang kuat, ya lihat alumni-alumni keluaran-keluaran dari pada yang kedua memang adalah karakter sebenarnya. Jadi lebih khusus kalau saya katakan sebagai personality trait, akhlakul mahmudah. Kita nanti rinci apa saja indikator akhlakul mahmudah itu. Itulah nanti yang kita biasakan orang di sana. Saya dari dulu selalu sekawat pendidikan itu metode yang paling tepat bukan pengajaran, transfer of knowledge, tapi pembiasaan, namanya habituasi. Pembiasaan dia belajar, pembiasaan dia macam-macam. Pemindahan budaya. Transformasi budaya, Pak. Pembiasaan itu diawali biasanya dengan cara-cara Kebiasaan. bukan kalau sampai kata kekerasan apa juga ya, tidak pas juga ya. Ya, kira-kira dipaksa-paksakan gitu. Makanya sekarang tutup pintunya jam 3 atau dipaksa-paksa. Iya. Sirang air. Tapi lama-lama terbiasa. Muncul kesadaran. Saya pengalaman pribadi saya itu udah kecil itu rumah saya itu rumah tanah. Nanti saya kelas 1 SMA bahwa saya tinggal sendiri di satu rumah. Saya sendiri habis semennya, beli semennya, pasang teganya. Setan. Saya tidur dengan kasur tipis saja di atas tanah. Biasa ada dulu koran ya. Nah, ibu saya sudah menetapkan jam 3 tidak bangun saya siram. Kita ikut saja. Iya. Jam 3 disiram betul. Kalau musim hujan kasur basah tidak bisa dikeringkan. Nggak ada cara. Begitu terpasang di atas koran. Apalagi tanah itu tidak kering sampai malam tanahnya. Jadi penyisaannya kayak begitu lah aturannya. Jadi gimana caranya supaya bisa bangun jam 3? Nanti sepupuku saya punya uang jajan, saya jual langsongan di jalan apa segala macam itu, saya kumpul-kumpul, saya beli lawekan. Belum ada HP dulu kan. Bakar-bakar. Dan diputar ya, kalau bunyi jam 3 kurang 5 menit saya kasih bunyi. Tapi saya taruh dekat telinga.
bunyi, begitu terbangun sampai tidur lagi, siram lagi. Tapi dengan itu menunjukkan kreasi ya. Ya. Oh, Keinginan. ini mereka harus simpan di atas lemari. Tinggi-tinggi. Bunyi, saya bangun, manjat, baru sama Dika, dan saya tidur lagi. Alhamdulillah, selamat dari siram. Nah, lama-lama terbiasa. Teman-teman saya SMA itu kumpul-kumpul suka bakal sama-sama dia tadi di Radam apa segala macam. Saya kalau sudah setengah 12 tidur makan. Tidur. Terbiasa bangun jam 3 sama. Teman-teman saya baru tidur semua. Nah, saya bangun. Ya, salat tahajud sudah belajar. Habis salat subuh tidur lagi. Orang baru bangun. Teman-teman saya bangun, ini langsung malas. Jadi heran dia, kenapa ini bisa bagus dari dan tidak pernah belajar? Ya, tidak pernah belajar, kau tidak pernah biasa belajar. Jadi ternyata semua seperti itu membuat manfaat besar bagi kita. Jadi perlu pemaksaan. Saya waktu mengaji dulu, kasih begini kan ya, baru dijepit. Terkencing kita. Tapi kalau pulang kita menangis di rumah, saya punya ibu, kenapa mana dijepit ke guru tadi? Tambah Sekarang diterima kalau hanya orang. Kalau sekarang anak kita baru digarap satu kali malah orang tuanya dipukul ke guruku dan tentunya bapaknya memang perlu diubah karakter. Karakter orang tua. Tapi dikatakan dan para laki-laki itu semuanya bentuk kebiasaan. Habituasi. Dosen lagi. Kebiasaan itu makan satu kapal, ya, makan satu kapal. Saya jelaskan itu di Amerika. Saya masih waktu itu presiden, namanya APEC HRD. Negara APEC membentuk kelompok kerja HRD, pengembangan sumber daya manusia. Jadi saya cerita salah satu kapal, bagaimana membentuk rasa sosial yang tinggi kepada anak kita. Caranya sebenarnya di kampung saya itu, di pesantren saya itu adalah makan bersama. Karena makan bersama satu tempat. Yang jelasnya seperti itu. Yang satu melihat kawannya sudah habis, kan dia kasihkan. Ya. Tinggal sedikit di sini. Nanti kemarin saya tidak kasih yang teman-teman tinggal sedikit kan. Jadi akhirnya membiasakan untuk memberi dan menerima. Take and give. Ya. Biasakan kita memberi dan itu mau dibentuk ya. Pembiasaan-pembiasaan seperti itu yang melahirkan lama-kelamaan adalah namanya social skill, keterampilan sosial kita untuk bisa hidup bersama. Makanya UNESCO itu menyatakan begini, pendidikan itu pada hakikatnya adalah learning to know. Bagaimana belajar untuk menambah pengetahuan. Learning to do untuk menambah keterampilan. Learning to be untuk menambah sifat-sifat baik kita menjadi akhlak. Tapi yang paling penting kata UNESCO adalah learning to live together. Bagaimana pembelajar kita itu di sekolah bisa membentuk kebiasaan kita untuk hidup bersama dalam keberbedaan. Ada yang suka makan lombok, ada yang tidak. Jadi yang tidak makan lombok tapi dikasih lombok juga dikasih temannya lomboknya. Ya. Ada satu kalau makan ikan mayo tidak suka tulangnya, dia cabut-cabut isinya. Kepalanya. Kasih Bunda Maria. Kasih Bunda Maria kepalanya. Yang satu juga ini, bekas-bekas kau pegang itu kau kasih kan saya kepalanya. Tidak. Ya, kemarin itu tadi apa namanya di tingkat Prabowo saya katakan pendidikan intinya adalah kebiasaan. Jadi bukan lagi treatment kepada ini. Makanya secara komprehensif Ki Hajar Dewantoro kan
membentuk intelektualitas, ya, membentuk karakter, dan membentuk fisik anak. Sekaligus tiga-tiga itu. That's called learning to live together. Bagaimana belajar itu bisa membiasakan orang hidup bersama, To live together. ya, kebersamaan dalam keberbedaan. Apa sama semua enggak? Ustaz-ustaz di pada lampe beda-beda. Ada yang suka asin-asin, ada yang suka manis-manis, ada yang suka kecut-kecut, ya. Pada Yang lagi hamil suka kecut, ya. Beda-beda. Justru dalam keberbedaan itu Perdana Menteri Kanada menyatakan begini, diversity is engine to invention. Jadi keberbedaan itu merupakan mesin untuk berinovasi. Oh, saya kasih keterangan. Saya bilang ada katakan ini hadis, ada juga bukan ikhtilafun. Jadi saya bilang 14 abad yang lalu itu Rasulullah sudah. Bukan kamu sebagai Prime Minister Kanada yang mengemukakan ini. Rasulullah. Allahumma shalli. Disitulah nanti kita. Jadi insya Allah secara bertahap, ya, secara bertahap di pada lampe kita ubah. Kita ubah menjadi suatu supaya ada sangat kenang-kenangan. Isinya Biar tumbuh adalah lama. pembentukan karakter, pembentukan budaya, ya, pembentukan kebiasaan-kebiasaan, ya, akhlakul mahmudah, ya, personal traits, dan juga bisa tadi itu, ya, kurikulum kita. Tapi di situ juga nanti kita juga mencontohkan bentuk-bentuk penggunaan ICT. Nanti pada lampe juga insya Allah nanti full dengan teknologi canggih juga. Di situ nanti kita harapkan juga nanti ada semacam outbound. Bukan gigi. Ada lapangan bola. Kemarin di Surabaya itu restoran segala macam barang deh. Kita di sini setiap pagi 1000 jalan kaki. Saya berusaha itu. Kalau Anda belum menggetarkan gawat bola. Nanti kita nanti saya bawa pada lambe kita main bola pada lambe. Harus latihan ini bisa memadukan. Jadi kita juga terapkan teorinya Ki Hajar Dewantoro. Treatment hatinya untuk membentuk karakter, treatment intelektualitasnya, treatment fisiknya juga dalam bentuk karakter. Tapi olahraga itu tidak hanya sekedar memperkuat fisik, tapi meningkatkan juga sportivitas. Makanya sekarang saya tidak nonton lagi Piala Dunia apa segala macam bola. Saya kecewa nonton. Kenapa saya kecewa? Sudah Piala Dunia masih tarik-tarik baju, masih ikut. Tidak sportif kan? Betul. Tidak Tapi menerima kita kekalahan. olahraga juga menimbulkan sportivitas. Menerima kekalahan. Bukan hanya penguatan fisik. Tidak curang. Olahraga juga menimbulkan namanya emotional intelligence. Ya. Orang lain tapi cantik. Lionel Messi, ya, saya terapkan bermain bola. Ya. Boleh diganti dengan Saya pikir kalau sama berkebun. tendang masuk ini sempit orangnya untuk bisa gol. Saya oper saja ke orang lain. Itu namanya Dia tidak mau, emotional dia mau kasih gol. intelligence. Kalau saya tembak masuk, saya top scorer. Dapat hadiah. Tapi peluangnya sempit. Teman saya lebih luar peluangnya. Saya oper saja ke sana. Biar saya korban tidak dapat top scorer. Iya. Ya top scorer, tapi kita menang. Mbaknya di bahan. Tim. Kebersamaan, intelijen. Jadi bantu itu bukan bicara mayoran, tapi dalam bentuk olahraga. Jadi mamang mau kasih gol. Jadi nanti memang kita harapkan itu lengkap. Berarti emosional. Lengkap. Tidak pun. Fasilitas olahraganya juga lengkap. Outboundnya nanti untuk beramai-ramai untuk membentuk kebersamaan, kerjasama dan segala macam dalam bentuk outbound. Ya. Sambil juga ada sifatnya pembelajaran.